Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berada di kompleks Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. terletak di Kairo, Mesir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Tanah ini asli dari 800 tahun yang lalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Imam Syafi'i. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. bukan di negara Indonesia saja, tapi sebenarnya di seluruh dunia Islam. Mengapa? Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu merupakan salah satu 4 imam terbesar di dunia Islam. Kalau kita mulai panggil namanya, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang ilmunya ada di mana? Di Irak. Imam kedua adalah Al-Imam Malik yang ilmunya di mana? Di Madinah. Yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang ilmunya di Madinah, Hijaz, Mesir, Irak, Baghdad, Indonesia, Asia Tenggara. Asia, ya, kira-kira seluruh dunia. Dan akhirnya imam terakhir adalah siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang pertama, walaupun kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tetapi kita terhormat dan suka semua imam. Ya. Oke, Habibi. Siapa adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Al-Imam Syafi'i lahir di mana? Lahir di tengah orang yang paling juara di dunia, orang yang masih tertahan sendiri sampai hari ini. Siapa yang tertahan? Gaza. Ya. Orang Gaza. Orang Gaza. Orang Gaza. Oh, Ya. Imam Syafi'i orang Gaza. Ya. Gitu. Walaupun ibunya bukan orang Palestina, tetapi lahir di Palestina. Lahir Karena Palestina. Allah Subhanahu Wa Taala mau mensucikan, mau memberkahkan tanah itu Palestina sampai hari ini. Baru tahu. Al-Imam Syafi'i anak yatim. Al-Imam Syafi'i ketika lahir ayahnya nggak ada, tetapi punya ibu saja, satu anak satu ibu. Tetapi Imam Syafi'i menurut ibunya seperti harta hatinya, sangat disukai, sangat dekat ibu Al-Imam Syafi'i. Tetapi masalahnya besar, nggak ada uang, miskin sekali. Oleh karena itu ibu Al-Imam Syafi'i tertahan lama supaya membuat anaknya belajar. Mengapa belajar? Karena ibu mau Al-Imam Syafi'i belajar ilmu, mau belajar agama. Oleh karena itu pada umur 6 tahun saja sudah menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i, ya, penjelasannya 10 menit aja, tetapi sangat penting. Oke. Yang paling penting, lebih dari Mumi Fir'aun juga. Ya. Ya. Al-Imam Syafi'i yang sangat miskin, tetapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya hadiah, kasihnya memori, ya, memori, apa dikatakan
fotografi memori yang didengarkan atau dilihatkan sesuatu dihafalkan langsung. Masya Allah. Kok 6 tahun udah bisa? Ya, untuk tulis apa yang belajar, kertasnya nggak ada, tidak cukup. Terbiasa pergi ke tempat tukang daging, collect tulang, tulis atasnya. Jadi menulis di atas tulang. Iya, betul. Saya menceritakan 2 riwayat saja dari kehidupan. Kalau saya menceritakan Al-Imam Syafi'i 3-4 jam tidak cukup. Al-Imam Syafi'i ketika menjadi 12-13 tahun ke Madinah. Mengapa? Karena masih kurang ilmu terbesar. Ilmu siapa? Ilmu Al-Imam Malik. Tetapi masalahnya Imam Malik. kelasnya penuh Imam Malik yang sangat terkenal. Mahasiswanya datang dari seluruh dunia. Seperti sekarang ada mahasiswa Indonesia belajar di Al-Azhar, Afrika. Oleh karena itu cukup ada 15.000 orang Indonesia tahun yang depan aja. Itu situasi pada periode Al-Imam Malik. Oleh karena itu ibu Al-Imam Malik cari di mana-mana supaya bisa mendapat orang top VIP, kasih business card kepada Al-Imam Malik supaya buat anaknya belajar. Dapat siapa? Gubernur Al-Madinah. Gitu Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i sudah pergi ke sana dengan kartu itu atau kertas yang atasnya nama wali Madinah. Surat sakti. Bertemu dengan Al-Imam Malik. Imam Malik, saya Imam Malik, saya tidak setuju begitu. Kalau kamu bukan orang pintar, kalau kamu bukan orang yang mau belajar karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak setuju. Al-Imam Syafi'i bilang, Anda benar Pak, tetapi ibu saya nangis setiap hari supaya saya bisa ikut kelasnya. Tetapi kalau Anda mau melakukan ujian, saya siap. Mulai dengan pelan-pelan. Siapa namamu? Muhammad ibn Idris Syafi'i. Kamu belajar apa? 1, 2, 3, 10. Berapa juz kamu menghafalkan? Alhamdulillah saya menghafalkan seluruh Al-Quran. Insyaallah. Baca dari ayat itu sampai ayat itu. Biasanya baca 5 menit, 7 menit supaya cek menghafalkan enggak. Tes. Oke, mulai menghafalkan Al-Quran. Yang banyak tidak tahu bahwa suara Al-Imam Syafi'i luar biasa. Suaranya sangat merdu. Al-Imam Malik yang sangat kuat, yang sangat hebat. Mulai dengan duduk. Mulai fokus atas yang dikatakan. 5 menit lagi mulai menangis. Tidak minta Al-Imam Syafi'i stop, terus baca Al-Quran selama 4-5 menit supaya Imam Malik menikmati suaranya. Katanya saya tidak pernah mendengar suara seperti suaramu. Setelah itu mulai diskusi. Belajar apa? Al-Imam Syafi'i kasih jawab yang sangat perfect dengan komen yang detail. Setelah itu Al-Imam Malik bilang, saya kira kamu insyaAllah di masa depan jadi orang luar biasa menurut umat Islam. Okay? Setelah beberapa tahun belajar bersama, Al-Imam Malik bilang, Al-Imam Syafi'i menurut dunia seperti matahari. Enggak ada matahari, ada gelap. Al-Imam Syafi'i menurut manusia seperti kesehatan, enggak ada kesehatan kamu sakit. Itu Al-Imam Syafi'i. Yang menjadi asisten Al-Imam Malik. Imam Malik jadi orang tua berkali-kali sakit enggak bisa kasih pelajaran. Yang ikutnya Al-Imam Syafi'i. Jadi imam dan umurnya masih 18 tahun. Jadi masih asisten Imam Malik, Ya, jadi 18 tahun. Perdana Menteri Al-Imam Malik dengan bahasa kita sekarang. Itu riwayatnya sama Al-Imam Malik. Karena tidak ada waktu mungkin nanti di bis, tetapi ada riwayat yang sangat penting. Riwayat kedua. Al-Imam Syafi'i sudah menjadi imam, sudah umurnya 40 tahun. Bertemu dengan siapa? Dengan imam keempat umat Islam. Ahmad. Imam Ahmad. Kalau dua-duanya menurut saya spesial, mereka orang yang sangat baik. Mereka orang yang sangat dekat hati karena dua-duanya anak yatim. Dua-duanya tertanam sama ibunya. Ibu mereka ibu yang luar biasa. Bertemu sama Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Waktu itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang mau belajar ilmu sama Al-Imam Syafi'i. Sama seperti Al-Imam Syafi'i sama Al-Imam Malik. Jadi Imam Al-Imam Ahmad biasa belajar bilang di bahwa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal
tidak suka saja Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi kira-kira sangat gila dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Atau kami bilang itu istilah besar, suka sampai gila, maksimal. Idola. Idola. Oleh karena itu, pada satu hari, putri Al-Imam Ahmad yang terbiasa mendengarkan komen baik tentang Al-Imam Asy-Syafi'i minta ayahnya, apakah saya juga bisa bertemu dengan Ustaz Anda Al-Imam Asy-Syafi'i? Biar saya coba, insya Allah saya minta Al-Imam Asy-Syafi'i makan tidur di rumah saya besok. Sudah bertemu, sudah mengajak Al-Imam Asy-Syafi'i. Situasi itu sangat beda. Al-Imam Asy-Syafi'i masuk ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sangat terkenal dengan ilmu, dengan takwa dan lain-lain. Ketika masuk, makan malam sudah siap. Mereka duduk, Al-Imam Asy-Syafi'i sejak mulai makan tidak bilang apapun. Makan seperti orang labal yang tidak makan 3 hari yang lalu. Putri Al-Imam Ahmad bin Hanbal Masya Allah sangat pintar. Lihat saja, dan masih berdecak kagum. Waktu salat Isya, dua-duanya duduk. Al-Imam Asy-Syafi'i salat Isya sama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu salat 2 rakaat saja, tahajud atau qiyam lail. Oh, imam, saya berpikir imam besar seperti Imam Asy-Syafi'i harus salat selama 2 jam, 3 jam sampai salat subuh. Tetapi salatnya 2 rakaat saja. Setelah itu naik tempat tidur begitu dan tutup matanya. Putri Al-Imam Ahmad bin Hanbal masih berdecak kagum. Hal yang terakhir, waktu salat subuh, Al-Imam Syafi'i bangun, salat langsung tanpa ambil wudu. Menceritakan, putri Al-Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada ayahnya yang terjadi kemarin. Hari yang selanjutnya, setelah salat subuh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maaf Ustaz, tetapi putri saya mau paham penafsiran beberapa hal yang terjadi kemarin. Al-Imam Asy-Syafi'i singgung, bilang, hal yang pertama, saya ketika masuk rumah adik saudara saya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala bilang, kalau manusia, kalau siapapun makan makanan yang halal, itu insya Allah jadi obat sampai mati. Kalau saya nggak dapat makanan halal di rumah saudara saya, di mana ditemukan? Oleh karena itu saya sempatkan itu, walaupun saya sudah kenyang, tetapi saya mau obat gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Menikmati itu makanannya. takdir Ya. kepada Al-Imam Ahmad bin Ahmad. Hanbal. Hal yang kedua, setelah salat Isya saya tidak salat banyak rakaat. Kenapa? Karena saya imam. Salat itu manfaat siapa? Manfaat orangnya. Ibu salat, manfaat ibu. Tetapi saya imam, saya harus manfaat umat Islam. Oleh karena itu, الصوت يا جماعة لو سمحتوا. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika Al-Imam Asy-Syafi'i ketika masuk ke rumah Al-Imam Ahmad adalah sibuk sekali dengan masalah 43 masalah fiqh. Masalah 43 fikih. Ya, fikih. Oleh karena itu, Al-Imam tidak tidur, itu hal yang ketiga, tetapi tutup matanya saja supaya bisa fokus atas masalah yang masih berfikir. Fikir belum disolusikan, tetapi di rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal bisa selesai 38 masalah fikir yang biasanya makan waktu 2 minggu. Tetapi di rumah ini alhamdulillah sudah hidayat. Hal terakhir, keempat, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i tidak tidur, mengapa ambil wuduk lagi? Masih tetap wuduknya. Itu riwayatnya sama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir 2-3 menit saja. 5 tahun terakhir dari umur Al-Imam Asy-Syafi'i sudah berangkat kemana? Ke negara ini, negara Mesir. Ya. Untuk tinggal di sini, bertemu dengan siapa di sini? Dengan salah satu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cucu Ali bin Abi Thalib Al-Husain radhiyallahu anhu. Siapa Husain. namanya? Siti Nafisa. Ada Siti. Sayyidah Nafisa. الصوت يا جماعة، الصوت. Bertemu dengan Siti Sayyidah Nafisa. Nafis. Salah satu ibu yang luar biasa. Salah satu ibu yang dianggap ustaz, yang punya ilmu, sehingga rakyat Mesir tidak melarang ibu atau Sayyidah Nafisa
kembalikan sama suaminya ke Irak. Mereka minta maaf, suami, please. Kami di Mesir sangat suka dengan Siti Nafisa. Kami terbiasa mendengarkan setiap minggu 2 kali pelajaran Siti Nafisa, penafsiran ilmu Quran Karim. Dua-duanya dari keluarga sama, dari keluarga Rasulullah. Tetapi satu dari dinisbahkan Hashim, satu dinisbahkan Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itu waktu Al-Imam Asy-Syafi'i yang umurnya 5 tahun kurang dari Sayyidah Nafisa, terbiasa panggilnya di sini, apa kabar si bubu, apa kabar si bubu. Mereka bertemu di sini. 1 tahun terakhir Al-Imam Asy-Syafi'i jadi sakit sekali, sakit ampir. Belum ada obat di waktu itu. Al-Imam Asy-Syafi'i sayangnya tidak memperhatikan urusan diri. Secepatnya duduk untuk belajar atau mengajar sama muridnya, darahnya banyak. Sehingga muridnya menangis setiap hari karena mereka takut tidak ada obat. Imam Syafi'i bilang tidak ada waktu. Kehidupan sangat kecil, tidak ada waktu. Kalau saya kasih umur saya kepada ilmu, ilmu kasih saya sedikit. Kalau saya kasih sedikit dari umur saya, ilmu tidak kasih saya apa-apa. Oleh karena itu, setiap kali Al-Imam Asy-Syafi'i rasa sakit, kirim salah satu muridnya kepada rumah Siti Nafisa yang berdoa mustajab. Kalau istilah itu doa mustajab, saya minta Allah Subhanahu wa taala ada ijabah. Setiap kali muridnya pergi, sebelum pulang Al-Imam Asy-Syafi'i sehat. Oh, didoakan. Kali terakhir Al-Imam Asy-Syafi'i kirim muridnya seperti biasa. 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, Al-Imam Asy-Syafi'i masih sakit. Ketika pulang muridnya, Al-Imam Asy-Syafi'i tanya, apakah kamu tidak bertemu dengan Siti Nafisa? Muridnya bilang, saya bertemu, tetapi saya nggak ngerti yang bilang kali ini. Bilang apa? Siti Nafisa bilang, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mata Al-Imam Asy-Syafi'i menikmati kelihatan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu Al-Imam Asy-Syafi'i ngerti, paham bahwa yang masih dari umurnya sedikit aja. Tidur, sakit. 2 hari terakhir dari umurnya. Hari terakhir sakit sekali, nggak bisa berbicara. Sebelum meninggal, berbicara sama siapa? Sama ibunya. Katanya, saya datang. Kami insya Allah atau kita, saya sama ibu insya Allah akan bertemu dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana ada air Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk minum bersama-sama. Semua yang hadir pada waktu itu secepatnya mendengarkan katanya mulai menangis. Karena Imam Asy-Syafi'i luar biasa di negara Mesir dan di seluruh dunia. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i meninggal, wafat. Setelahnya semua rakyat Mesir yang ada di sini ikut jenazah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beberapa abad lagi, salah satu orang yang berkuasa Mesir yang namanya juga sangat terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi, ikut mazhabnya. Oleh karena itu, suruh membangun sebuah makam. Dulu ada kuburan kecil aja. Makamnya di mana yang ada di sini sekarang? Salah satu orang yang punya tanah di sini namanya Abdullah. Salahuddin Al-Ayyubi minta Abdullah beli tanah itu untuk menadakan makam. Orang itu tidak mau uang, tapi katanya ini wakaf, tapi wasiat aku dikuburkan dekat Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena itu di belakang makam Imam Syafi'i ada makam kecil, pewakif dari makam. pewakif. Itu yang pertama. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal sebelum terus kerja itu. Yang terus kerjanya adiknya namanya As-Sultan Al-Adil, Sultan Adil, berkuasa Mesir juga setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Adil sama istrinya, dua-duanya ikut mazhab Imam Syafi'i. Mereka juga menadakan 2 kuburan atau 2 makam di sini. Ya, saya menjelaskan siapa yang ada di sini. Ada Imam Syafi'i di belakang, ada pemilik wakaf. Di sana ada adik Salahuddin sama istrinya, dan terakhir sebelum bapak ibu keluar ada makam salah satu muridnya yang paling dekat hatinya, namanya Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu semua makam yang ada di sini. Setelah itu Salahuddin sama adiknya membangun
Kubah yang luar biasa ini yang umurnya 800 tahun. Asli 100%. Ya. Belum renovasi. No, direnovasi. Tetapi maksud saya asli dan renovasinya sama seperti yang tadi. Karena beberapa tahun yang lalu ada sebagian yang sudah dihapus tetapi direnovasi lagi dengan desain sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makam Imam Sallallahu Syafi'i ala Muhammad, yang ceritanya sudah disampaikan oleh pemandu kami. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ini adalah makam Imam Muhammad, Syafi'i sallallahu dan beberapa makam daripada alaihi pewakif dari tanah bangunan untuk makam Imam Syafi'i, dan ini istrinya Syahidah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam.